membahas materi kelas 4 SD tentang cedera. Kita akan mempelajari tentang apa itu cedera dan cara penanggulangannya. Oleh karena itu, simak terus video ini ya. Siapa yang suka berolahraga? Olahraga apa sih yang teman-teman suka? Olahraga memang dapat membuat tubuh kita jadi lebih sehat dan bugar. Meskipun demikian, saat berolahraga, kita juga harus hati-hati. Kita juga perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu agar terhindar dari cedera. Apa ya cedera itu? Bagaimana ya cara menangani cedera? Yuk kita cari tahu sama-sama. Cedera dapat diartikan sebagai keadaan bagian tubuh mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Akibat cedera, gerak tubuh menjadi terhambat. Saat berolahraga, kita akan mudah sekali mengalami cedera. Cedera yang dapat kita alami saat berolahraga adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memar. Memar biasanya terjadi karena adanya benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiruan atau kehitaman pada kulit. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Dalam menangani cedera memar, kita dapat mengompresnya dengan air es dan air hangat secara bergantian selama 12 sampai 24 jam. Pengompresan ini dilakukan untuk menghentikan pendarahan kapiler. Selanjutnya adalah cedera otot. Cedera otot biasa disebut dengan kram otot. Kram otot disebabkan oleh otot yang kelelahan, kurangnya pemanasan dan perenggangan, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Kram otot menyebabkan rasa nyeri. Cara menanggulangi kram otot adalah dengan menghentikan aktivitas apapun yang mungkin menyebabkan kram otot. Kemudian, renggangkan otot dengan ringan dan tahan renggangan tersebut dengan lembut. Kemudian pendarahan. Pendarahan biasanya terjadi di hidung dan mulut. Cara menanggulangi pendarahan hidung adalah dengan duduk. Kemudian, jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Lalu berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Pada pendarahan mulut, bagian bibir atau gusi, segera hentikan pendarahan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. Dan yang terakhir adalah kehilangan kesadaran atau yang biasa disebut pingsan. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran yang bersifat sementara dan singkat. Pingsan biasanya terjadi karena kurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Seseorang yang pingsan saat berolahraga biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari terlalu lama, dan lapar. Tindakan yang bisa kita lakukan untuk menolong orang yang pingsan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika wajah orang yang pingsan itu pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat yang datar dan letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah dapat mengalir ke kepala orang yang pingsan. Kemudian, jika wajah orang yang pingsan itu memerah, maka sanggah kepalanya dengan bantal atau sesuatu agar darah mengalir secara normal. Dan yang terakhir, jika pakaian orang yang pingsan terlalu ketat, maka kendurkan supaya orang yang pingsan dapat bernapas dengan lega. Nah, teman-teman sudah tahu kan macam-macam cedera yang biasanya terjadi dalam aktivitas olahraga? Jadi, teman-teman tidak perlu takut untuk melakukan aktivitas olahraga. Asalkan teman-teman melakukan pemanasan yang benar, berhati-hati dalam olahraga, serta makan yang cukup supaya tidak lapar, teman-teman dapat terhindar dari cedera. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat ya.